berikan awal doa kepada temannya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan awal doa kepada anak buahnya. Ya, jadi siswa-siswiku sekalian, sekarang masa pandemi COVID-19. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M. Ya, 3M yaitu selalu memakai masker. Ya. Yang kedua selalu mencuci tangan. Yang ketiga selalu menjaga jarak. Ya. Nah, jadi dengan cara itulah kita bisa melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga. Ya. Dan semoga kabar kita semua semoga selalu baik. Ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Ya, jadi pada pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran ya tentang dinamika kependudukan Indonesia ya. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih mendalam, kita akan memaparkan dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi di sini ada 5 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama menjelaskan mana dinamika penduduk ya. Yang kedua mengidentifikasi jumlah penduduk Indonesia. Yang ketiga mengidentifikasi persebaran penduduk Indonesia. Yang keempat memaparkan hasil analisis tentang dinamika penduduk Indonesia yang kelima menyajikan laporan secara tulis hasil diskusi tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, untuk lebih rincinya nanti ada video yang saya sajikan ya. Nah, nanti tonton videonya, nanti ada pertanyaan setelah kalian menonton videonya. Jadi dengan pertanyaan itu saya akan mengukur kalian sudah paham apa enggak tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Baiklah, saya akan menyajikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Restu Agus Pramusilo. Kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika penduduk atau antroposfer. Antroposfer berasal dari kata antropos yang artinya penduduk dan sphaira yang berarti lapisan. Pertama kita bahas adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Tiongkok atau Cina, India, dan Amerika Serikat. Ini bisa kita lihat di data penduduknya. Indonesia memiliki hampir 274 juta penduduk. Nah, dinamika kependudukan, apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau biasa dikenal dengan istilah natalitas. Yang kedua kematian atau biasa dikenal dengan istilah mortalitas. Dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Nah, dari ketiga faktor inilah yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya penduduk di suatu wilayah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor penyebab dinamika penduduk. A. Kelahiran atau natalitas. Nah, natalitas merupakan kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Natalitas merupakan hal yang penting karena tingkat kelahiran akan mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk suatu wilayah.
usia muda, tingkat kesehatan yang baik, anggapan banyak anak banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, kurangnya informasi mengenai KB atau keluarga berencana, keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang menghambat terhadap kelahiran atau biasa disebut antinatalitas, antara lain penundaan masa perkawinan, program keluarga berencana, anggapan anak merupakan beban orang tua, semakin banyak wanita karir. Faktor penyebab dinamika penduduk yang selanjutnya adalah kematian atau mortalitas. Menurut UN dan WHO, mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, dalam kematian atau mortalitas terdapat faktor yang menunjang angka kematian atau promortalitas, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir ataupun longsor. Faktor dinamika penduduk yang selanjutnya adalah perpindahan atau migrasi, merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dari suatu negara. Angka migrasi penduduk diantaranya angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Nah, demikian video tentang pembelajaran faktor-faktor dinamika. Yang sudah punya gambaran ya, tentang dinamika kependudukan. Ya. Oleh karena itu, Pak Guru akan melakukan pengambilan nilai, ya, sekaligus mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang dinamika kependudukan dan kemampuan kalian itu dalam menelaah video, ya. Oke, yang pertama, Danu Kamboja. Danu Kamboja, apakah yang maksud dengan dinamika? Dinamika ialah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Ya, bagus. Jadi benar sekali ya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau di suatu region kalau bahasa geografinya. Selanjutnya saya tes Bailil Hairuljian, ya. Bailil, apakah yang diketahui makna dari penduduk? Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah selama 6 bulan berturut-turut dan memiliki KTP. Ya, betul sekali. Jadi penduduk itu adalah sekelompok orang, ya, yang menempati suatu wilayah, yang dimana orang tersebut sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut 6 bulan berturut-turut dan ditandai dengan adanya KTP, ya. Jadi bertempat tinggal 6 bulan berturut-turut itu salah satu syarat orang tersebut berhak untuk mendapatkan KTP. Yang kedua, berusia 17 tahun. Yang ketiga, sudah menikah. Nah, jadi itu syarat untuk memperoleh KTP, ya. Jadi semua tidak bisa menjawab, ya. Berarti semuanya mendapatkan nilai 100, ya. Nilai prosesnya 100. Nanti yang menentukan juga penilaian hari ini adalah penilaian diskusi kelompok, ya. Penilaian diskusi kelompok. Nah, jadi sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok.
nanti saya akan membagikan materi dan buku sebagai penunjang daripada kegiatan diskusinya, ya. Nah, sebelum itu silakan bentuk kelompoknya. Sumber belajarnya kelompok 2. Nah, ini materinya, ini paketnya berupa tulisan jawaban. Nah, kelompok 3. Nah, ini paket dan materi yang akan didiskusikan. Saya kasih nanti waktu 5 menit ya untuk menjawab soal yang ada di LKPD itu, ya. Dan yang saya nilai adalah kekompakan setiap kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran dalam menjawab. Yang ketiga ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi saya kasih waktu 5 menit. Urutan nomor 1 siapa? Urutan nomor 1. Ya, kelompoknya BD. Ya, silakan. Kelompok BD untuk maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. 1. Dinamika penduduk pada satu tempat kadang-kala tidak mengalami perubahan atau perubahan sistem registrasi penduduk yang dilakukan oleh pihak berwenang. Seperti apa yang dapat menangani kasus ini? Perlu adanya verifikasi data program dan pemerintah pusat. 2. Pulau Papua mengalami populasi sehingga kekurangan SDM untuk membangun wilayah tersebut. Tindakan apa yang dapat mengatasi permasalahan tersebut? Perlu adanya program transmigrasi dan Papua dijadikan sebagai daerah dengan transmigrasi. 3. Faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dari kematian dan kematian? Faktor pendukung kematian antara lain adanya pergerakan, adanya penyakit, dan adanya kesehatan penduduk. Faktor pendukung pelayanan antara lain pernikahan dini, adanya pandangan lama bahwa banyak anak dan kekecil. Sekian dari saya. Ya, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita keluar. Ada pertanyaan? Ada. Ayo, mulai dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu kelompok 1 sudah bagus jawabannya ya. Nah, jadi dia sudah mempresentasikan tepat ya. Dan tepat waktu ya. Dan tepat waktu. Jadi perlu diingat bahwa di dalam kelompok itu kalau nilainya bagus berarti semua anggotanya bernilai bagus. Jadi kalau nilai jelek berarti semua anggotanya akan bernilai jelek. Ya. Nah, jadi tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Berarti kelompok lain ini sudah paham semua. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dalam mengikuti pelajaran saya. Ya, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari Pak Guru ya. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memberikan aba-aba